Gadis kecil itu setiap hari duduk memandang laut tempat ibunya bekerja sebagai penyelam perempuan. Menyelam tanpa alat, mengandalkan satu tarikan nafas untuk mencari hasil laut. Demi penghasilan lebih, sang ibu selalu menjadi yang terakhir naik ke permukaan, berharap satu abalon tambahan bisa memberi 100 won lagi. Suatu hari, puisi gadis itu memenangkan juara 2. Namun rumahnya tetap kacau. Nenek lebih memanjakan cucu dari pihak paman, bahkan menuduh gadis itu mencuri keberuntungannya. Dalam rumah berisi 6 orang, namun mereka selalu membeli 5 ekor ikan kuning. Gadis itu seolah tak pernah ada, dan perlakuan itu terasa menyakitkan. Ia sering berharap bisa tinggal bersama ibunya. Namun ibunya sudah menikah lagi, dan tahu suami barunya hanya ingin gadis itu membantu mengurus 2 anak kandungnya. Bukan karena ia peduli. Karena itu, sang ibu tetap membiarkannya tinggal di rumah nenek agar bisa bersekolah. Hingga suatu hari, sang ibu membaca puisi putrinya, penuh rindu dan kepedihan, dan hatinya luluh. Ia memutuskan membawa anaknya pulang. Di rumah baru, ia menggenggam tangan putrinya dan berkata pada suami barunya, "Ini anakku." Di sekolah, puisi sang gadis hanya disimpan seadanya, namun di rumah ibunya menggantungnya seperti penghargaan paling berharga. Sang gadis merasa ia bisa menggenggam tangan ibu selamanya. Namun, ia tak pernah membayangkan ibunya akan jatuh sakit karena terlalu sering menyelam demi menghidupi keluarga. Sang gadis memaki laut dalam hatinya. "Kenapa kau begitu kejam pada ibu?" Pada malam terakhir, sang ibu memasakkan abalon terbaik yang ia simpan khusus untuk putrinya. Ia bahkan memohon keluarga suami barunya untuk menjaga sang putri setelah ia tiada. Sang ibu memeluknya sambil bernyanyi, air matanya jatuh memikirkan betapa beratnya hidup yang menanti putrinya tumbuh tanpa orang tua. Sang ibu yang ingin melihat anaknya dewasa akhirnya pergi di usia muda, sementara sang gadis baru berusia 10 tahun. Hancur oleh kehilangan itu, sang gadis sempat ingin pergi dari rumah. Namun ayah tiri berkata bahwa jika adik-adiknya sengsara, ibunya tidak akan tenang. Ia memohon agar sang gadis bertahan, setidaknya sampai musim panen laut berakhir, sampai adiknya tak memakai popok, sampai masuk sekolah. Hatinya yang lembut membuatnya bertahan. Ia menunggu dan terus menunggu. Ayah tiri juga berjanji akan menyekolahkannya hingga kuliah. Selama ia tetap mengurus anak-anaknya, maka ia merawat, bekerja di ladang, dan belajar dalam waktu bersamaan. Tanpa terasa, ia sudah 18 tahun. Mimpinya hanya satu, lulus ujian dan meninggalkan pulau itu. Namun ayah tiri menikah lagi. Ia ingin membuang foto ibunya dan mengusir gadis itu yang tidak punya ikatan darah dengan janji-janji manis yang dulu diberikan lenyap begitu saja. Gadis itu mencari pamannya, tetapi pamannya hanya menyuruhnya bekerja dan meminta separuh gajinya. Saat itu, ia baru sepenuhnya mengerti pesan ibunya dulu. Di rumah seperti itu, kau tak akan pernah benar-benar diterima. Namun di saat semua orang menjauh, teman masa kecil justru datang, satu-satunya yang mau menerimanya apa adanya.